Iya, Bu Lili ini kan udah oma-oma nih, udah 65 tahun, ya kan? Terus saat usia munculnya itu setelah operasi anak kedua, operasi sesar, muncul kayak ada gatal-gatal gitu, bintik-bintik merah, terus gatal-gatal kita biarkan gitu kan. Nah, lama-lama jadi gatal banget gitu di tubuh itu. Terus ke dokter sana nggak sembuh, alasannya ini alergi, ini macam-macam. Nah, jadi muncul gatal itu jika ya gimana ya, makan atau apa nggak tahu ya, dari makanan, dibilang makan apa sesuatu yang nggak ada pantangan juga gatal juga gitu, lagi diem santai gitu, tiba-tiba gatal seluruh tubuh ya, seluruh tubuh gatal. Jadi bingung juga akhirnya. Jadi alatnya ini Ibu harus pakai blow airnya dulu, Bu. Blow air. Jadi Ibu blow air yang air putih 1 gelas sebelum diterapi ya. Jadi blow air putih selama 2 menit ya. Di 2 menit, kemudian setelah itu blow meridian. Meridian itu tulang belakang. Belakang. Tulang belakang. Ya, tulang belakang itu penting untuk manusia atau binatang karena tanpa tulang belakang yang sehat, manusia itu tidak bisa berdiri atau berjalan. Sama juga dengan binatang. Blow di meridian itu 5 menit, Bu. 5 dari menit. punggung terus sampai ke bawah. Dari kepala, belakang kepala Sampai ke tulang ekor. Tulang ekor. Ya, sampai ke tulang ekor selama 5 menit. Itu dari atas, blow-nya sampai ke bawah, ke tulang ekor, keluar badan, mulai lagi dari atas selama 5 menit. Terus menerus ya. Berputar terus menerus dari atas turun ke bawah. Berputar, gayanya berputar begini. Berputar berlawanan arah jarum jam. Lurus boleh, dua gaya. Gayanya gaya garis lurus atau berputar berlawanan arah jarum jam. Iya. Nah, itu Ibu blow di situ sudah kena untuk kulit, Bu. Masalah kulit itu semua sudah kena, ada di BL. Jadi untuk psoriasis, untuk penyakit-penyakit yang berat, itu ada di ruas tulang belakang dari meridian itu sudah kena. Ya. Kemudian baru lanjut 2 jari dari meridian tengah selama 2 sampai 5 menit, lanjut lagi 2 jari dari meridian tengah itu tengah depan, tengah yang belakang ini yang tadi. Tengah-tengah 2 jari yang sebelah kanan. 2 jari. Ya, 2 jari sebelah kanan, 2 jari lagi sebelah kiri, itu 2 sampai 5 menit juga. Dari garis tengah itu sudah kena, itu titik-titik untuk kulit, masalah kulit. Sebab di situ di belakang itu ada 12 organ termasuk kulit itu. Paru itu ya. Sudah kena, ya. Baru lanjut daerah titik-titik di daerah limfatik, Bu, kelenjar limfe. Di mana di leher, di kelenjar limfe itu leher, ketiak, ya, daerah lipatan tubuh. Lipat tangan, telapak tangan, lipat paha, ya, belakang lutut dan telapak kaki. Ya. Lipatan ya. Ya, daerah lipatan. Berapa lama itu? Itu 1-2 menit cukup kalau lipatan. Ya, nggak usah lama-lama. Terus boleh titik tambahan, ya, itu daerah belakang punggung. Oke, belakang punggung ya. Ya kalau saya bilang BL, Ibu nanti malah bingung, ntar malah bladder, iya udah. Ya, dari titik akupunkturnya malah bingung ntar. Jadi saya sebutin belakang punggung, dekat pinggang itu Ibu blow agak besar. Nah itu titiknya kena untuk kulit juga. Nah begitu aja, Bu. Sesudah selesai blow, baru Ibu blow air lagi
Ibu minum air putih yang sudah di blow. Karena seperti kata Pak Hartono, air yang sudah di blow itu menjadi air terakhir, air yang punya energi, air yang mengubah jalan darah kita menjadi lebih lancar, ya. Jadi minum air terakhir itu makin hari, jadi pembuluh darah kita makin bagus. Nanti agregasi trombosit atau kekentalan darahnya juga makin bagus, ya. Sebab saya punya pasien yang dulu darah kental, selalu dicek darah kental, setiap saat sekarang dia blow air yang diminum, dan sekarang agregasi trombosit atau kekentalan darahnya sudah normal, bahkan cenderung encer, ya. Ya, saya baru ingat, mohon maaf saya potong, mumpung saya pernah operasi, baru ingat tahun Operasi 2000. pasang pen atau apa, Bu? Bukan, sesar, kedua operasi ini apa? Kelenjar getah bening. Oh, nggak apa-apa, Bu. Ini. Nggak apa-apa, blow aja Getah di bening. situ. Tidak apa-apa, Bu. Blow. Itu Operasi penyebabnya? sesar, kelenjar getah bening itu tidak apa-apa. Lanjut aja. Penyebab gatalnya itu apa sebenarnya? Ibu mohon maaf ya, sampai Penyakit ke gatal itu ahlinya. banyak, Bu. Ada alergi, Dokter. ada kelainan darah, ya, itu yang menyebabkan tubuh atau darahnya tercemar, ya, menyebabkan alergi, Bu. Atau Karena saya dulu bisa. waktu operasi nyumbang darah, apa ngambil apa? Istilahnya tambah darah. Ya, Ibu harus cek di laboratorium dulu, semuanya lengkap, baru bisa tahu penyebab alergi itu apa. Namun bila Ibu tidak mau pusing, ya, ya anggaplah itu autoimun atau alergi, ya, Ibu lakukan seperti yang saya katakan, ya. Nanti secara perlahan, ya, penyakit alerginya atau penyakit kulitnya akan kembali normal lagi atau sempurna. Gitu. Ya, paham ya, Bu Lili? Sampai jenuh, udah bosen rasanya. Udah mohon maaf ini, dokter ahli, profesor, dokter tuh nggak tembus. Ya, tembus. Kali ini tembus, Bu. Yang penting rajin blow-nya, ya. Kapan Depok saya datang deh. Ya, nanti diumumkan. Penasaran. Yang ngundang siapa, Bu? Yang ngundang siapa, Bu? Yang ngundang Bu Lili siapa? Henry dari Bandung. Iya. Nanti tanya ke Pak Henry-nya, akan di-share di grup. Nanti Pak Henry akan kasih tahu di Depoknya jadwalnya, Bu, ya. Iya, saya mau nanya. Saya juga baru tahu tentang hal ini. Saya mau nanya, kira-kira ini bisa menyembuhkan mama saya nggak, yang udah operasi mioma, terus akhirnya jadi mama saya itu susah ngomong, jadi kayak ala fibromialgia. Nah, kira-kira bisa nggak ya, Pak? Ya, miom itu adalah tumor, ya. Di PDF mungkin Pak Hartono bisa tampilkan itu dapat bintang berapa gitu loh. Yang 4, ya. Mioma itu peradangan dan salah satu jenis inflamasi, ya, atau peradangan itu. Nah, itu bisa dapat bintang 5, Pak. Jadi untuk produk ini memang sangat bagus. Untuk malignan tumor bintang 4. Jadi kalau produk kita ini untuk mioma atau kanker itu juga bisa, Pak. Jadi mioma nanti di blow secara teratur, nanti mioma atau kistanya itu akan mengecil dan kemudian akan sembuh kembali. Gitu. Maksudnya setelah operasi sebenarnya, bukan udah ada mioma. Tidak masalah. Setelah operasi ada kemungkinan besar mioma itu muncul kembali, Pak Ajis. Oh, gitu. Jadi namanya mioma, benjolan itu seringkali bisa timbul kembali, ya. Bisa muncul lagi gitu. Jadi tidak ada jaminan tidak muncul gitu. Oke. Jadi blow-nya sesuai, ya. Meridian limfatik, ya, sebelumnya terapi air, baru blow di daerah di mana ada terjadinya miom. Itu biasanya di uterus atau di daerah kandungan, ya. Iya, oke. Kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Agis. Ya, terima kasih, Pak. Selamat malam, dokter. Ya, silakan. Ya, selamat malam Bu Natalia Desi. Iya, saya mau nanya, saya punya saraf kejepit L4, L5, gimana cara ngeblow-nya, dokter?
Nah, saraf kejepit itu banyak sekali kasusnya ya. Ya, kalau nggak jalan hati-hati, kepleset, jatuh, ya, mengangkat berat, itu semua bisa terjadi kasus seperti saraf kejepit. Nah, proses ya untuk menyembuhkan saraf kejepit ini butuh waktu ya Bu ya, tergantung dari berat ringannya gitu loh. Nah, kemarin saya terapi seorang pendeta ya, dia pendeta mempunyai misi bangun gereja di pedalaman itu. Nah, salah satu yang dia bisa menyebabkan dia saraf kejepit karena dia bawa ranselnya sampai puluhan kilo, 15 kilo. Dia berjalan kaki lagi. Nah, akhirnya saya terapi dan benar-benar 2 jam saya terapi ya, saraf kejepitnya baru mulai nyaman gitu. Itu betul-betul lebih dari 1 jam, Bu. Nah, itu di Terapinya di L4, daerah mana, L5 itu dokter? saya fokuskan untuk terapinya gitu. Jadi blow-nya pertama saya kasih air, diminum supaya jalan darah makin bagus. Setelah itu saya terapi di meridian 2 jari kiri dan kanan. Itu totalnya 1 jam itu, di belakang 1 jam lebih lah. Setelah itu kira-kira 20 menit, 20 menit, 25 menit lagi saya terapi lagi itu. Sampai betul-betul hilang rasa sakitnya. Nah, kalau Jadi Ibu mempunyai saraf kejepit di L4, L5, saran saya betul-betul fokuskan meridian, Bu. Tulang belakang itu di blow dari atas ke bawah terus keluar badan ya. Jangan dari atas bawah terus sampai dari bawah lagi Ibu naik ke atas, nggak boleh itu. Itu sering saya dapat laporan setelah terapi pusing. Jadi harus dari kepala turun ke tulang ekor, keluar badan, baru mulai dari atas sampai ke tulang ekor lagi. Nah, titik L4, L5 itu dekat tulang ekor. Jadi Ibu fokus di situ sampai rasa sakitnya hilang, Bu. Nah, Jadi kalau mesti dari rasa atas ke sakit bawah, udah dari hilang, atas berarti ke bawah sel ya. yang sakit itu sudah mulai digantikan oleh sel yang sehat, berangsur-angsur makin hari, Ibu terapi sehari 2 kali, mudah-mudahan penyakitnya akan sembuh. Jadi Ya. harusnya di blow-nya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, nggak boleh dari bawah naik ke atas, nggak boleh ya dokter? Nggak boleh, Bu. Bukan nggak ini ya, saran saya yang benar itu. Kalau nanti nggak benar, nanti hasilnya jelek, nanti saya disalahkan. Jadi saya mengajarkan yang benar aja. Kalau air itu di blow berapa lama baru boleh diminum itu, dokter? Sebentar aja, Bu. Nggak perlu lama-lama. Oh, berapa gelas satu hari minum? Sekali sebelum terapi 1 gelas, sesudah terapi 1 gelas. Di blow dulu airnya ya? Ya, di blow airnya. Oh ya, teman saya kemarin sudah meneliti air yang sudah di blow ya. Saran dia jangan dibiarkan terlalu lama ya. Karena proses dari dari pengubahan molekul poligonal ke menjadi polimorfik atau menjadi linier ini molekulnya, ini hanya bisa bertahan paling lama 6 jam katanya. Jadi dia sudah meneliti ya, semalam suntuk dia cek sampai berkali-kali, dia bilang proses air gelombang terahat itu jadi memang sebaiknya langsung diminum, hasilnya lebih bagus gitu. Jadi nggak perlu bikin banyak-banyak. Sebelumnya kita dapat informasi itu bisa lama atau mingguan, tapi ternyata dengan alat yang canggih, dia memang khusus untuk gelombang elektromagnetik, dia mengatakan bahwa memang paling lama 6 jam. Gitu. Iya, baik dokter. Dokter, saya mau tanya nih, saudara saya ada luka kecelakaan di muka gitu, merah-merah, jahitannya kalau di blow itu bisa kulitnya lama-lama bisa samar nggak, jadi satu nggak, bisa rata nggak gitu? Bisa. Kalau kulit itu Ibu pakai di muka pakai volume kedua, Bu. Volume kedua Ibu pakai krim atau salep buat muka juga bisa. Ibu tambahkan itu supaya proses penyembuhannya lebih cepat gitu.
Iya, bisa rata warnanya gitu ya, bekas Iya. jahitan dia. Iya. Bisa ya dokter Saya di-blow punya itu? beberapa kasus yang kena kesiram air panas juga tidak bekas gitu, tidak cacat ya dengan gelombang terahat ini. Luar biasa itu. Mesti pakai yang kedua, nggak boleh yang paling panas gitu, nggak boleh ya? Jangan, itu nanti mukanya melepuh lagi, timbul gelembung air. Jadi Iya. saya nanti disalahkan lagi, jangan itu. Ya. Ya. Iya, terima kasih Nah, dokter. untuk pasien-pasien diabetes juga saran saya ya, dia biasanya kaki, terutama kaki ya, atau daerah jari-jari, seringkali sudah tidak berasa ya. Jadi tolong jangan blow dekat-dekat, agak jauh aja. Karena bukan hanya member aja yang pernah mengalami, saya pun pernah mengalami. Ternyata kulitnya itu terlalu tipis, sensitif, sehingga bisa menyebabkan melepuh. Jadi jujur ya, kita harus pelan-pelan. Jadi untuk bersabar ya, jangan sampai kita pengen cepat lihat kesembuhan, kita blow pakai volume 3, hasilnya nanti besok timbul gelembung air. Nah itu akhirnya kita pecahin, kita yang blow lagi, repot lagi. Jadi sebaiknya saran saya kita kalau udah kelihatan ini diabetes, udah kakinya mulai hitam, kita pengen dia kulitnya lebih cepat cerah, kita belum pakai volume 3 jangan. Jadi mendingan volume 3 boleh tapi jauh, agak jauh gitu ya. Karena kalau dekat nanti timbul gelembung air lagi. Gitu. Oh iya dokter, kalau kesemutan ya kaki kan saraf kejepit suka kesemutan tuh dokter sebelah. Nih kayak sakit kayak ketarik-tarik gitu ya. Kalau saraf kejepit udah kesemutan, biasanya sudah menekan saraf ischiadicus. Jadi saraf itu dia larinya ke kaki, Bu. Nah, yang harus di-blow itu terutama 3 jari di atas tumit. Jadi sebelah dalam itu sanqiao, itu 3 jari di atas tumit. Itu juga untuk stroke ekstremitas, jadi paralisis ekstremitas inferior. Jadi orang-orang yang mengalami kelumpuhan di bagian bawah. Nah, itu sering saya tambahkan di situ, hasilnya lebih cepat. Gitu. 3 jari dari tumit bawah gitu ya di blownya situ. Tapi sebaiknya dari daerah lipat paha, daerah limfatik itu, Ibu blow terus sampai belakang lutut, sampai di 3 jari di bawah, di atas tumit dan telapak kakinya. Biasanya hasilnya lebih bagus. Iya, oke. Juga untuk orang-orang stroke yang lama juga kalau kita blow di situ, hasilnya bisa luar biasa, mukjizat juga bisa. Waktu di NIAS kita dapat pasien yang 14 tahun stroke ya, kita blow di daerah bagian ekstremitas inferiornya lebih lama, hasilnya dia bisa jalan, Bu. Hanya 1 kali terapi. Itu juga penyertaan Tuhan, mukjizat dari Tuhan luar biasa. Dokter, terima kasih. 1 jam ya dokter. Ya. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam Dokter Daniel. Terima kasih banyak ya infonya. Kami sudah merasakan 2 kali terapi ini, Pak. Ya, kebetulan saya di mana itu di BSD, namanya Pak Aisnoya. Halo. Agak keras Pak suaranya, jadi kurang dengar. Baik Pak Dokter Widianto. Ya. Saya sudah diterapi 2 kali ini. Ya. Saya mau lebih detail lagi, terutama saya kan kemarin terapi secara nyata ada varises saya. Ya. Ya, puji Tuhan, varises saya itu udah lunak ya. Apakah itu continue, Dok? Oke. Jadi untuk kasus varises itu sebaiknya terapinya sama ya, minum air yang sudah di-blow, mulai dari meridian ya, 2 jari kiri dan kanan, lalu lanjutkan daerah limfatik 1-2 menit, baru kemudian titik tambahan itu di daerah varisesnya. Nah, varisesnya itu waktu pertama kali di-blow itu pasti akan melunak, Pak. Kalau Bapak udah blow 20-30 menit, biasanya sudah akan melunak. Bapak akan continue dan dapatkan hasil, makin hari varisesnya akan makin masuk ke dalam dan akhirnya menghilang. Jadi jangan sampai setengah-setengah ya Pak ya, Pak Dokter.
Iya. Di blow-nya itu jangan sampai setengah-setengah, varisesnya itu nanti akan muncul kembali. Sama dengan pasien stroke. Jadi pasien stroke itu kita berhasil buka sumbatannya, besoknya dia tidak mau terapi lagi, 3 hari lagi dia balik lagi ke kondisi yang sama. Jadi sangat disayangkan kalau saraf kejepit atau stroke, kalau kita belum sudah buka sumbatannya dan kemudian dia malas terapi atau terapinya tidak benar, hasilnya nanti akan stroke kembali. Oke ya. Saya tanya yang lagi pengalaman. satu lagi Pak, satu lagi ya. Ya, oke, Dokter Daniel silakan. Kalau untuk hernia itu gimana Pak? Hernia ada beberapa ya jenis ya. Kalau hernia akut itu tidak kita sarankan untuk operasi, Pak Dokter. Ya. Sebab kalau akut itu bisa terjadi shock neurogenik. Nah, itu kita hindari. Sebaiknya suruh operasi, habis itu baru kita blow. Nah, kalau hernia yang kronis yang tidak ada masalah, nah kita boleh blow. Tapi sebetulnya itu juga kurang membantu juga. Jadi hernia itu sebaiknya memang ditangani lah oleh dokter bedah itu. Baru setelah itu kita yang tangani. Begitu. Jadi tidak semua kasus bisa ditangani oleh alat Aethera Care. Misalnya pendarahan otak. Ya, kalau kita blow, alamatnya pasiennya bisa celaka. Ya, wanita hamil. Jadi pendarahan, lagi pendarahan. Wanita dengan pendarahan atau wanita lagi menstruasi. Ya, itu sebaiknya dihindari karena alat ini fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan jalan darah, ya. Terus medan magnesnya gimana Dok? Kenapa? Kan ini kan alatnya elektrik ya. Ya, betul. Di samping radiasi tadi kan Radiasi sudah dites teman saya betul-betul 0,00. Dia punya alat tesnya. Oh gitu ya. Itu medan magnetnya ya, termasuk medan magnetnya. Dan tidak mengakibatkan alergi, justru alergi atau penyakit kulit, alergi yang seperti Ibu derita yang tadi yang tanya itu pasti akan sembuh itu. Oh gitu. Terima kasih Dr. Ferry. Saya mau tanya. Pak Agus Suhadi dari mana Pak Agus Suhadi? Dari Pak Jawa Timur. Wah, Surabaya. Ya, Jombang. Oh, Jombang. Kita belum pernah ke sana, Pak. Nanti ke sana. Siap, nanti saya siapkan ikut di sana. Ya, ini Pak, saya mau tanya. Kemarin saya ngeblow air itu tumpah, Pak. Apakah harus blow 1 atau blow 2 untuk air? Kemudian dia muter atau lurus, Pak? Kemudian kalau blow air nggak perlu pakai gaya, Pak. Nggak perlu diputer-puter, ya, atau ditegak lurusin, itu nggak perlu, diamkan aja udah. Diamkan aja, biarkan gelombangnya bekerja. Ya, kalau gelombangnya bekerja masuk ke dalam air, ya, partikel airnya akan berubah begitu. Ya, siap. Diamkan saja, 2 menit sudah cukup. Oke. Untuk lambung kadang kalau pagi itu pahit itu yang apakah harus semua di titik-titik dulu, Pak? Maksudnya lambung, maksudnya sakit lambung. Ya, kalau pagi keluar asam lambung pahit. Nah, kalau Bapak rajin blow airnya, Bapak minum airnya yang sudah di blow itu, lambungnya saya yakin 1 minggu sudah akan pasti sembuh, Pak. Sebab itu airnya itu akan membuat kondisi lambungnya makin baik, makin nyaman. Setelah itu blow meridian juga nanti akan kena lambung, limfatik, dan kemudian blow di daerah tulang dada yang daerah sternum, kemudian ulu hati. Ini saya langsung sebutkan bagian-bagian tubuh ya. Kalau saya sebut titik akupunturnya pasti bingung nanti. Ya, bisa terjawab ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus. Ya, nambahkan Pak Agus ya, ini supaya pertanyaan jangan berulang-ulang. Yang blow air minum, supaya air minumnya nggak tumpah, caranya adalah dari atas Pak. Dari atas pelan-pelan diturunin Pak. Nah, airnya juga jangan sampai penuh. Ya, 3/4 aja udah cukup. Terus alat Aethera kita dari jarak ketinggian pelan-pelan diturunkan sampai batas kira-kira tidak tumpah. Biasanya sekitar 20 cm ya, 1 jengkal saya ukur rata-rata segitu sudah cukup Pak. Ya, oke. Ya, selamat malam. Bu Yuli dari mana? Dari Semarang saya Pak Dokter. Oh. Ini mau tanya Pak Dokter, saya kan
menerapi ibu saya. Keluhannya kan udah lama itu glukoma, tapi udah operasi gagal dok, jadi sekarang mengalami kebutaan. Terus saya sudah terapi sejak sebelum puasa, jadi udah 2 bulan ini dok. Terus yang saya tanyakan itu obat tetes mata dari dokternya itu dipakai atau jangan ya? Kalau glaukoma pasti dikasih obat tetes dari dokter mata ya Bu ya, itu dipakai ya Bu ya. Sebelum terapi memang kita sarankan dipakai ya. Setelah blow minum air, blow meridian limfatik itu kita lakukan blow di daerah mata, langsung di daerah mata. Blow-nya jangan di biji matanya, tapi di pinggir bola mata, di tulang matanya itu Bu. Jadi blow-nya di pinggir, di tulang mata. Nah, itu berlawanan arah jarum jam. Iya. Terus tetap yang apa itu meridian punggung Volume belakang 2 itu ya, Bu ya? tetap ya dok ya, yang punggung belakang itu tetap ya? Iya, tetap Bu. Itu ada organ mata juga, meridian itu. Jadi 12 organ penting dan 861 titik akupuntur. Kalau depan belakang itu totalnya 3.500 titik akupuntur yang bisa dapat blow, bisa kena semua itu. Jadi sangat bagus ya. Yang sudah kasus yang glaukomanya sudah buta ya, yang saya tangani itu anak 14 tahun itu, terus dilanjutkan sama member kita di sini ada Parana itu. Sekarang sudah bisa melihat Bu. Gitu. Alhamdulillah. Tapi gini dok, ibu saya itu kan kalau misalnya pakai obat tetes mata dari dokter itu kan keluhannya matanya lengket gitu. Jadi terus sekarang nggak pernah dipakai lagi. Terus setelah tidak pakai tetes mata itu matanya jadi agak ini enakan gitu. Jadi nggak berair gitu. Terus gimana kalau dok? begitu ibu pakai obat tetes mata yang biasa aja supaya matanya waktu di blow jangan sampai kering Bu, gitu. Oh, berarti yang biasa itu ya yang apa namanya itu yang dosis rendah itu ya? Ya betul, yang sekali pakai buang itu loh. Tanya apotek pasti tahu dia, ya. Silakan tanya aja. Oke, terima kasih dok. Tadi saya tanya untuk terapi yang sakit pembengkakan di rahang ya, rahang kanan atas itu bengkak itu. Rahang kanan atas di sini. Ya betul. Agak turun dok. Di sini. Di sini. Oke. Ya itu ada pembengkakan. Ini saya ada fotonya nih dok. Nah itu dok. Oke. Nah ini sudah antri dok pasien saya. Padahal saya baru pegang minggu yang lalu, ini belum pintar tapi pasien sudah banyak yang mau terapi. Nah itu pertama itu dok. Kemudian yang kedua untuk eksim. Jadi yang saya tanyakan tetap di meridian atau bisa langsung ke eksimnya ya. Kemudian yang ketiga adalah dia ada gangguan ini pelpasi ya. Pelpasi itu tepatnya saya lihat di gambarnya di meridian desang itu ada garis-garis lurus di pipi ke atas begitu. Ininya gimana? Dia diputar-putar atau ditarik? Kemudian yang terakhir pertanyaan saya lihat di diagram meridian desang itu ada 3 titik di punggung itu yang ditarik lurus ke bawah, ya 3-tiganya. Kemudian pertanyaan saya efektif mana Pak? Tarik ke bawah begitu atau diputar-putar dengan arah jarum jam. Demikian, terima kasih dok. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pertama untuk daerah pembengkakan di rahang itu, Bapak tetap blow air, meridian dan limfatik ya. Terus kemudian langsung boleh blow di daerah yang ada peradangan itu. Ditembak langsung dok ya, tidak diputar-putar tapi langsung ke 1 titik gitu. Langsung 1 titik berputar berlawanan arah jarum jam. Itu yang disarankan ya oleh PT Desang sebetulnya. Dan dilakukan
putaran arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam itu juga untuk menambah yang. Dari segi titik pengobatan TCM China itu untuk berputar berlawanan arah jarum jam itu menambah yang itu. Biasanya orang-orang yang mengalami peradangan atau yin-nya lemah, kita masukkan yang atau qi ya. Oh ya, oke. Nah, Yang kedua eksim, Dok. Nah, eksim itu saran saya sama ya, itu blow air, kemudian meridian kiri kanan, dan baru limfatik. Biasanya eksim itu udah langsung kena, Pak. Terus eksimnya itu di daerah mana, Bapak langsung blow saja gitu. Oke. Kalau dengan biduran, Dok, sama nggak titiknya? Biduran hampir sama, Pak. Hampir sama ya. Biduran itu kalau Bapak mau tambahkan untuk titik akupunturnya itu di belakang punggung, di bagian tengah itu Bapak belum memutar yang agak melebar itu. Oh, iya. Nah, Oke. itu ada garis 3 itu maksudnya meridian tengah, 2 jari kanan dan 2 jari kiri, Pak itu. Oh iya, itu bukan arah tarikan terapi yang dari atas ke bawah lurus begitu tidak ya? Jadi arahnya memang arah dari atas ke bawah, betul ya. Bapak bilang, betul ya, dari atas ke bawah. Terus ditambah dengan berlawanan arah jarum jam, Pak. Oh gitu, divariasi ya. Kenapa saya kombinasi dua gaya ini? Yang satu menekan supaya gelombangnya itu masuk, yang satu lagi membuat berlawanan arah jarum jam itu di titik itu lebih lama supaya gelombang itu meresap sampai masuk ke dalam sumsum tulang. Oh. Jadi teori terapinya itu supaya hasilnya benar-benar maksimal. Saya lakukan tarikan lurus sama berlawanan arah jarum jam, Pak. Oke, kurang lebih kalau mau ya. gayanya garis lurus saja nggak masalah. Jadi masing-masing orang punya gaya sendiri-sendiri, Pak. Oke, terima kasih Dr. Ferdianto, Pak Hartono, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Megan. Silakan. Terima kasih Pak Dokter, saya Ananta dari Cikias Bogor ya, Dok ya. Dari Bogor. Jadi, ya betul. Langsung saja ke pertanyaan karena yang antri banyak sekali. Okay. Yang pertama yaitu ini untuk kasus istri saya yaitu yang mengalami polikistik pada ginjal ya. Jadi kistanya tidak pada satu tempat tapi kan merupakan kista kecil-kecil gitu sehingga dioperasi tidak bisa ya. Nah itu daerah mana itu yang nanti di blow? Apakah langsung di daerah polikistiknya itu? Boleh ya, yang pertama. Kemudian yang kedua itu tidak kuat panas, Pak. Kemarin saya coba untuk di meridian, dia nggak kuat panas. Nah itu solusinya, misalnya saya lindungi pakai kain pelindung dulu, baru saya blow gitu, atau nomornya yang kita pilih, nomor 1, 2, 3 atau yang mana. Kemarin saya coba pakai yang volume 3 itu nggak kuat panas. Jadi kemarin solusinya saya bingung, solusinya apakah ini saya blok panasnya dulu dengan menggunakan tutup ya, mungkin pakai handuk atau apa baru saya blow, karena logikanya kalau menggunakan 3 itu kan tekanan, itu kan gelombang teranya bisa tembus walaupun ditutupi pakai handuk ya, jadi artinya mungkin panasnya sih dapat tercegah. Nah ini mohon sarannya nanti pakai yang mana, pakai volume 1, 2, 3 atau yang mana gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga itu, saya menggunakan implan gigi di geraham depan ya. Jadi menggunakan implan gigi kan pasti ada logam yang ditanam. Itu boleh nggak di blow di wajah pakai implan gigi? Yang keempat pertanyaannya itu mata minus itu boleh di blow apa tidak? Itu aja dokter karena banyak yang ngantri. Oke, terima kasih, selamat malam dokter. Ya, pertanyaan pertama apa, lupa lagi kebanyakan ya. Polikistik, Dok. Polikistik ya. Jadi kalau polikistik itu sama ya dengan blow air, meridian, limfatik. Kebetulan pasien polikistik, saya ada pasien polikistik dan mengalami perbaikan ya polikistik itu. Blow tetap dengan volume 1, Pak. Kalau dia nggak tahan panas, volume 1. Volume 1 itu yang suaranya kalau keras. 2 itu 2 boleh, Pak. 2 boleh. 2 sama 1 bagusan mana, Dok? Kalau 2 itu kan anginnya lebih pelan ya. Ya, 2 anginnya lebih pelan, lebih hangat itu. Hangatnya lebih dapat. Nah, kalau yang dia benar-benar nggak tahan panas, Bapak pakai volume 1 ya. Nah, itu panasnya
kurang itu. Oh iya. Jadi memang harus dicoba, Tapi Pak. teranya itu sama, Pak. Kekuatan teranya sama atau gimana? Yang beda Kurang lebih hanya sama, panasnya kurang atau lebih gimana? sama. Memang kalau memakai lebih sama, volume oh ya 1 udah. dan 2 itu kekuatannya agak menurun sedikit, tapi Bapak terapinya lebih lama sedikit, hasilnya sama, Pak. Oke, yang penting kita sesuaikan dengan kondisi pasien ya, Dok ya. Betul. Jadi kondisi kekuatan, pasien betul, itu ya. memang jangan dipaksa ya. Kalau memang nggak tahan panas, Betul, jangan ya. dipaksa. Karena kemarin saya coba di telapak kaki itu pakai yang 3 itu sangat nggak kuat, tapi begitu saya rubah Tapi pakai 2, tetap harus minum dulu ya, Pak ya. Karena Ya. pasien Apa yang bedanya, gagal Dok, kalau ginjal, misalnya tanpa minum mereka gimana? terapi tanpa kasih minum, setelah itu efeknya badannya panas dingin. Jadi banyak laporan ke saya yang gagal ginjal, mereka tidak mau minum, saran dokternya nggak boleh minum, mereka terapi akhirnya badannya panas dingin. Jadi tapi setelah dirubah, mereka blow air dulu, terus mereka blow meridian limfatik daerah ginjal. Tapi air nggak boleh banyak, nggak apa-apa ya, Dok ya? Hah? Air nggak boleh banyak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting ada segelas, ada minum cukup gitu. Ya, harus oke, tetap itu blow jadi air ya. pertanyaan 1-2 udah terjawab ya. Kalau nggak kuat panas sesuaikan sama polikistik ginjal itu ya. Itu di Ya, tempat kemudian tempat untuk polikistiknya gigi. itu ya. Ya. Iya betul. Saya ada implan gigi di geraham. Untuk gigi itu blow-nya langsung boleh, tapi untuk khusus untuk implan itu Bapak jangan langsung blow di daerah situ lama. Karena fokus di situ pasti nyeri, Pak, sakit. Kan saya kepengen ngeblow di wajah, Pak. Nggak apa-apa, boleh, Pak. Biar Ada saya nggak implan tua-tua amat gitu loh, di Pak. gigi nggak apa-apa. Toh kita kan nggak blow khusus giginya. Iya, nggak apa-apa ya, Dok ya. Kalau Nggak langsung apa-apa. ini. Ya silakan aja. Terus untuk Kedua mata itu minus mata minus silakan gitu, blow Pak. aja, Pak. Anak saya, Karena betul. jarum jam, mata kiri kanan kurang lebih 5 menit gitu. Itu pakai yang diatur ya, panasnya juga diatur saya kekuatannya, Dok ya. Volumenya dua saja, Pak. Kalau untuk mata ya. 2 saja, karena untuk wajah atau apa itu lebih baik 2 ya, Dok ya. Iya, betul. Untuk wajah itu. Baik, terima kasih dokter, itu mata aja, Dok. 2. Udah Ya, oke. banyak ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Ananta. Oke, silakan Pak Bakri. Ya, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, selamat Silakan. malam. Mak Bakri dari Ya, Pak Malaysia. Bakri dari mana? Saya dari Sabah, Malaysia. Oh, Malaysia. Sabah, Wah. Sabah. Sabah ya. Malaysia. Iya, iya, iya. Yang bawa saya adalah Pak Haji Sugiarto. So, kita memang kawan baik sama dia lah. So, dia bawa saya lah. Oke, soalan saya, Aithera K ni kan, dia guna gelombang terakhir kan? Dia boleh bunuh kuman nggak dalam badan tuh? Dia bunuh Dia kuman. boleh. Kalau untuk jenis kuman, saya lebih prefer terapi ya plus antibiotik, Pak. Soalnya saya pernah mendapatkan kasus typhoid, Pak. Nah, tifus itu, jadi saya tetap memberikan antibiotik. Jadi bagaimanapun lebih efektif blow terapi untuk meningkatkan qi, imun tubuhnya supaya self healingnya lebih cepat, plus antibiotik. Oke. Kalau virus ya, kalau virus beda lagi, Pak. Alat Aithera Care ini benar-benar bisa bunuh virus tanpa obat virus. Nah, itu sudah saya uji pada waktu pandemik pasien COVID. Hasilnya 1 minggu mereka sudah di PCR sudah negatif. So kalau bakteria dia oke. Jadi bakteria memang sebaiknya ditambahkan antibiotik. Antibiotik. Oke. Ya. Macam salah satu dia punya fungsi dia tingkatkan suhu badan kan? Iya kan? Betul. Itu pasti dia akan tingkatkan suhu badan. So biasa kalau suhu badan yang normal dia 37 darjah Celcius kan? So kalau dengan ini gelombang nih dia akan jadi berapa, dokter? Jadi begini, prinsip kerja gelombang terakhir dengan panas, dia akan meningkatkan suhu badan yang abnormal, Pak. Jadi kalau suhu badannya sudah normal, dia tidak mungkin melebihi suhu ambang batas yang suhu yang normal. Dengan suhu badan yang normal, yang batas maksimal, dia akan menaikkan imun tubuh.
Nah, orang-orang yang ada kelemahan organ seperti di limpa, orang tua ya, nah seperti orang-orang yang sakit kronis, biasanya dia suhunya lebih rendah daripada orang normal. Nah, dengan melakukan blow dengan gelombang terahat dan volume panas, hasilnya imun tubuhnya akan naik karena panasnya itu. Jadi self healingnya akan lebih cepat. Oh, macam. Jadi tidak mungkin Jadi akan makin naik suhunya 37 jadi 38, Pak. Kenapa? 38 itu udah demam. betul. Itu yang saya tanya, itu yang saya confuse. Ya, jangan confuse, Pak. Satu lagi, Pak Dok. Iya. Pak Dokter, air terapi itu kan, kita boleh minum hari-hari kan? Setiap hari minum air tersebut sangat bagus. Karena ada kawan saya itu ahli gelombang elektromagnetik. Dia cek air dengan gelombang terahat ini sangat baik untuk kesehatan untuk sel kita. Jadi makin hari kita terapi, sel tubuh kita ini nanti akan digantikan yang baru, Pak. Jadi seperti video yang sudah ada dirilis dari pusat, terapi ini setiap hari sel kita akan diganti yang baru, paru-paru yang baru, jantung yang baru, semua organ yang baru. Nah, pasien saya sendiri ada sumbatan jantung 3, saya blow 2,5 bulan ya. Namanya Mas Broto, itu ada kesaksiannya juga, sudah beredar di mana-mana. Hasilnya sampai hari ini tidak pasang ring. Oke, terjawab Pak Bakri. Sangat bagus. Itu saja soalan daripada saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bakri dari Sabah, Malaysia. Ayo Pak Bakri, Sabah. Sangat menjawab. Saya Atin Dok dari Jakarta. Oke. Buat terapi kalau mau punya anak bisa ya Dok? Satu. Bisa tuh. Kedua. Ya bisa dicoba ya. Ya. Air di guci Dok. Kan kayak galon guci itu kan saya blow. Nah setelah itu dimasukin ke dalam wadah plastik, tempat minum plastik buat bawa ke sekolah, itu masih berfungsi ya Dok ya? Ketiga Dok, ada yang kista di sini. Kista di sini pernah diterapi sama dokter, nggak dioperasi, katanya diterapi aja bisa. Terus udah gitu, sekarang giginya sakit, ngilu, ke dokter gigi, berkali-kali dipakai tambal sementara, nggak bisa masih ngilu. Kayaknya udah kena syaraf, apa itu ada hubungannya sama yang kista itu Dok? Nah itu bisa nggak dipakai Aithera Care Dok? Itu aja, makasih ya Dok. Ya, kista di mata itu saya mesti tahu ya jenisnya apa ya Bu ya. Di hidung Dok, di hidung. Ya di mata dekat hidung situ saya harus tahu jenisnya apa, kista bener atau tumor atau yang lain gitu. Polip gitu. Polip. Nah, itu harus jelas itu. Jadi saya masih meraba-raba jenis apa itu. Tapi pada berdasarnya itu tetap terapinya di meridian limfatik terus daerah mata tersebut, Bu. Pakai volume 2 ya, Bu ya. Itu dicoba ya. Semoga bisa hilang ya, bisa sembuh itu. Oke, terjawab ya Bu ya. Air minum masih bisa berfungsi ya Dok ya? Air minum jangan terlalu lama ya. Dulu dari perusahaan ada bilang itu bisa berhari-hari, ternyata dicek teman saya itu 1 sampai 6 jam lah. Jangan terlalu lama. Kalau lewat di 6 jam itu harus di blow lagi. Maksudnya jadi netral lagi ya Dok ya? Ya, jadi ya, dia kembali lagi. Bukan jelek, tapi dia kembali lagi karena gelembung oksigennya yang mengecil itu akhirnya pecah lagi, membesar, terjadi oksidasi lagi, betul. Jadi oksidasi itu yang merusak air, struktur molekul airnya itu, baik hidrogen, baik gelombang terahat, molekul linier, semuanya dirubah akhirnya oleh oksidasi. Proses oksidasi yang menyebabkan kita menjadi tua. Ya. Itu juga salah satunya. Oke, terima kasih Bu Ati. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tono. Sama-sama. Shalom, selamat malam Dr. Ferdianto. Ya, shalom. Ya, saya Dr. Hartman Hondo, kebetulan sedang masih praktek di Klinik Kimia Farma di Blok M. Nah, pertanyaan saya,
pertanyaan saya pertama, apakah pasien yang di NIAS yang dokter terapi itu 14 tahun stroke itu hanya sekali saja sudah bisa jalan normal atau masih harus di terapi? Saya blow di NIAS itu kebetulan hari itu penuh dan ramai sekali. Hari itu ada 15 sampai 20 orang, Pak. Nah, kebetulan penyertaan Tuhan ada di kami, ya. 15 orang yang stroke itu semuanya bisa jalan, Pak. Bisa jalan itu. Jadi nggak perlu di terapi lagi dengan alat ini ya, Pak ya? Bisa jalan, baru buka sumbatan. Sudah mulai normal, tapi bisa kembali lagi sumbatannya, Pak. Karena pada saat dasarnya jalannya masih belum benar. Jalannya masih belum lincah gitu loh. Oh. Jadi saya juga sarankan dia kembali lagi besok untuk terapi. Karena kita di sana di NIAS itu 1 minggu, Pak. Nah, kebetulan dia datang lagi, bukan saya lagi yang terapi. Namun kabarnya memang dia sudah bisa jalan, hasilnya memang kondisinya makin hari makin baik. Oh, karena kebetulan saya kelahiran orang NIAS, Pak. Jadi orang tua saya NIAS, tapi saya lahir besar di Jakarta. Nah, kebetulan juga ada saudara saya, ipar saya di Manado, tapi jalannya sudah jalannya pincang, dulu pernah kena stroke, itu bisa normal, Pak. Jalannya pincang itu ada yang kakinya masuk ke dalam atau nekuk ke dalam, atau kakinya keluar, Pak. Yang stroke itu. Jalan pincang. Coba lihat gaya jalannya, Pak. Jadi stroke itu ada beberapa gaya jalannya, ya. Itu ada yang kakinya itu nekuk masuk ke dalam seperti orang polio. Jadi telapaknya itu nggak bisa rata. Terus yang satu lagi dia selalu nendang keluar. Kenapa, Pak? Apakah ada yang tidak bisa disembuhkan begitu kalau misalnya dari jalan-jalannya itu gimana? Titik blow-nya itu agak beda lagi, Pak. Jadi blow-nya itu mesti kerja keras lagi itu. Jadi untuk orang-orang yang sudah kakinya melengkung atau yang tendangannya keluar, nah itu titik blow-nya itu memang bisa lebih lama, Pak. Tapi umur yang 14 tahun stroke ini nggak bisa bangun, nggak bisa jalan sama sekali ya? Udah bisa berdiri gitu ya? Iya, Pak ya? Yang Waktu pertama ya dia dibawa orang, dibopong, memang kondisinya memang nggak bisa jalan, Pak. Baik, Pak. Kalau di sini ada Pak Tatang bisa bantu saya. Kebetulan Pak Tatang sama saya ke NIAS waktu kemarin. Mungkin Pak Tatang bisa bercerita sedikit. Ada Pak Tatang? Ada hadir Pak. Pak Tatang silakan Pak Tatang. Oke, ya selamat malam Yahobu Pak Hartman. Yahobu Pak Tatang. Ya. Sohagele. Saugele Bapak. Terima kasih Saugele. Ya, kami kebetulan kemarin ke NIAS Bapak. Kami menginap di Miga Beach Hotel tempat Pak Agus. Mungkin Bapak kenal ya dengan Pak Agus ya. Ya puji Tuhan lah. Itu sampai saya sendiri membayangkannya bingung ya. Karena sampai seperti KKR kesembuhan. Wow. Puji Tuhan. Ya, luar biasa, memang ramai sekali. Saya tidak menghitung, saya berpikir ada belasan orang yang stroke, tapi Pak Dokter bilang ada sekitar 20 itu yang stroke dalam satu hari itu. Kami kerja sampai jam 1 pagi Bapak. Ya buat puji Tuhan banyak yang terbantu, banyak sekali yang terbantu, bahkan yang baru kenalan pun kami makan mie apa itu di NIAS itu di Teluk Dalam itu. Gomak apa ya namanya ya. Terus kenalan dengan Pak Haji ada saudaranya yang tidak bisa jalan juga, stroke juga, dibawa ke hotel apa itu namanya Dok? Hotel Oni. Hotel baru Oni. Si dokter tidak. Ononiha. Ononiha. Kita orang NIAS Bapak. Jadi
di blow di sana. Puji Maaf, Tuhan. maaf Pak Tatang, saya mau tanya, kenapa Pak Tatang pergi ke Nias? Apa yang bisa membawa ke Nias sana? Oke, saya sudah pernah ke Nias sebelumnya, sudah 2 kali sebelumnya. Cuma waktu saya ke Nias itu pertama kali, kedua kali, meskipun saya bawa produk, saya jujur tidak terlalu yakin bisa membantu banyak orang karena produk yang ya terus terang yang diminum suplemen. Begitu saya lihat begitu banyak orang yang terkena stroke di Nias. Ya. Setiap kali saya diajak ke rumah orang yang stroke. Wah, ini diabetes, stroke banyak sekali, ya, asam urat tinggi. Jadi saya berpikir waktu ketemu alat ini, wah, saya harus bantu orang-orang di Nias karena masyarakat Nias ini banyak sekali yang stroke. Jadi kebetulan dokter juga waktu itu bilang, ayo kita boleh Pak Tatang kita berangkat. Jadi kami berangkat ke Nias lah. Betul-betul di sana kami itu Layanan baik. banyak yang sampai ada yang nangis juga. Nangis itu semua. Ya, dari nggak bisa jalan itu semua sebenarnya di luar kuasa kami lah, Pak Dokter. Tapi itu yang terjadi. Saya mau cerita apa? Kalau ada orang bilang, saya tanya, Bapak sudah berapa lama tidak bisa jalan? Sudah 14 tahun tidak bisa jalan. Wah, hari ini bisa jalan. Sampai Pak Agus sendiri bernyanyi itu dengan sangat sukacita, Pak Agus yang punya Hotel Miga Beach itu, Bapak. Demikian, Pak Dokter. Puji syukur. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Baik, Semoga terima bisa kasih. menginspirasi yang lainnya, bisa membantu ya. Tetapi apapun itu, ingat bahwa asal kita sungguh-sungguh percaya Tuhan pasti bantu kita. Aitera juga akan bekerja lebih maksimal ya. Malam, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak. Cucu saya kan kayak ada kekurangan kromosom gitu. Kromosom 15. Terus kalau untuk kekuatan otot ya, itu kan agak lemah gitu. Apakah bisa Pak itu membantu? Ya, silakan Pak Dokter. Kekurangan kromosom sehingga kekuatan ininya kurang ya, kaki ya Bu ya. Umurnya sih 18 bulan. Oh, masih kecil ya. Kelainan genetik, saya jawab, saya belum pernah dapatkan seperti begitu, Bu. Dapat pasiennya seperti begitu, saya belum pernah. Hanya saya percaya alat ini, alat Aitera Care ini adalah alat untuk terapi sel. Terapi sel semoga bisa membantu lebih baik aja. Kalau sekarang sih udah karena terapi juga, dia udah bisa mulai mulai berdiri gitu. Nah, kalau mulai bisa berdiri, saya rasa itu bisa, ototnya nanti juga akan lebih baik, Bu. Untuk usia bayi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Usia bayi itu yang terpenting bukan daerah limfatik, Bu, tapi di daerah meridian. Oh, meridiannya ya? Yang limfatik boleh dilewatkan, tidak perlu di-blow. Karena anak-anak bayi itu tidak ada sumbatan. Yang masalahnya mereka di meridiannya itu. Oh, jadi di punggungnya ya, Pak ya? Punggungnya blow lebih lama. Oh, ya. Meridian lewat, tidak perlu. Ya. Saya mau nanya satu lagi, Pak. Anak saya yang perempuan kan pipinya itu gede sebelah, Pak. Untuk supaya diperkecil gitu, itu terapinya itu ke bawah ke atas atau di blow aja gitu, Pak? Kalau untuk terapi kecantikan untuk wajah biasanya kita lakukan blow ke atas, mengikuti struktur linear wajah. Jadi untuk terapi wajah biasanya itu ke atas, tarik ke atas. Jadi dilihat dari PDF desang itu tariknya ke atas semua. Ditiris namanya. Jadi nggak perlu di blow ya, Pak ya, ke atas gitu ya, dari atas ke bawah gitu, Pak? Enggak, tarik ke atas saja arahnya. Tarik ke atas saja. Satu lagi, Pak. Kalau alergi pakai masker, terus dia tuh kulitnya memutih gitu, bisa ya, Pak? Ya, silakan. Makasih ya, Pak. Ya, Pak Dokter, selamat malam. Ya, selamat malam. Saya sama pasien. Ini Ibu sudah saya terapi 1 kali. Pasien ini umur 60 tahun, menderita yang namanya
diabetes dan terapi insulin, dan kakinya itu suka kalau didingin itu atau ke malam-malam itu suka ke kram, itu ada seperti nyeri gitu dari ujung kaki dasar sampai dari tumit sampai di paha. Itu udah terapi 1 kali dan dia ada rasa ada nyerinya udah berkurang. Tadi malam dia cuma mengeluh aja, Pak Dokter, tidak bisa tidur. Terus ini sampai kakinya itu masih nyeri gitu. Pertanyaannya dari beliau, apakah dari terapi ini dari titik-titiknya yang mana yang saya bantu lagi dibuka untuk kasih insulin dan minum air terakhir tidak masalah kah? Terus dia tanya apakah dari jadi yang pertama kali waktu di terapi udah ada perubahan, rasa nyerinya udah berkurang, namun ketika malam beliau susah tidur karena dia agak kurang lebih ada nyeri sakit lagi di kaki. Jadi saya udah terapi yang kedua, hanya pertanyaannya adalah ketika dia juga menggunakan insulin dikombin dengan diet, apa tidak ada efek samping, dan dia bertanya soal pengapuran tulang apakah tidak ada masalah untuk kasus diabetes di umur usia 60 tahun. Ya, saya cerita sedikit ya mengenai pasien saya yang diabetes ya Pak ya. Jadi kasus yang dialami Ibu itu pasiennya itu lebih ringan ya. Jadi pasien saya umurnya 84 tahun, kondisinya diabetes, pagi, siang, sore suntik 5-10 unit. Saya karena hanya berpikir untuk menolong ibu ini, jadi saya setiap hari lakukan terapi air tetap dilakukan, meridian limfatik, dan kemudian blow di daerah belakang punggung, di belakang lutut, dan kemudian daerah pankreas, di dekat perut kanan atas. Jadi di hati itu belakangnya itu dekat hati itu ada pankreas. Saya lakukan itu, hasilnya 6 bulan setelah saya terapi, saya nggak melihat hasil. Sekarang insulinnya itu sudah tidak pakai sama sekali. Jadi dari 5-10 unit, sekarang laporan setiap pagi tidak memakai insulin lagi, Pak. Jadi selama sekarang ini, setelah terapi yang begitu lama, panjang, insulin tidak pakai, kondisi badannya makin hari makin baik. Ya, silakan Pak Sarul. Jadi gini Dok, ini kalau istri udah hampir 4 tahun kena multiple sklerosis, nah kira-kira bisa nggak Dok pakai Iteraker ini? Kalau Bapak tanya saya bisa, saya nggak bisa jawab Pak. Soalnya kesembuhan itu milik Tuhan. Ya. Jadi Bapak mesti nanya sama Tuhan Pak. Jadi kalau saya ditanya bisa membantu, ya saya bilang bisa membantu. Jadi bisa digunain ya Dok ya? Ya untuk bisa membantu. digunain terapi air, terus terapi meridian limfatik, kemudian terapi di daerah mana yang sakit gitu. Oh gitu. Oke Dok, makasih banyak ya Dok ya. Oke, Ya. Bu Evi, Susanti Lampung, silakan. Ya, selamat malam Dok, selamat malam Pak. Ya, Ada 3 malam. yang mau saya sampaikan. Yang pertama, berita baik untuk Pak Dokter, terima kasih yang kemarin sudah ke Lampung. Bapak Marzuki yang tadinya nggak bisa miring, yang kemarin kita belum langsung bisa jalan, belum bisa muter. Tadinya nggak bisa miring tidurnya, sekarang sudah bisa miring dan sudah sinkron. Udah bisa Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Bu Evi juga luar biasa itu. Ya, yang kedua mau nanya yang pakai spiral boleh nggak di blow bagian perutnya itu Dok. Terus yang ketiga, sebelah kiri perut dari pasien itu ada sering sakit. Kalau kecapean atau sering sakit, dulu pernah beberapa tahun yang lalu divonis sama dokter ada varises rahim. Nah, terus disuruh blow gitu. Nah, di blow katanya enak, tapi paginya keluar darah seger ini Dok. Nah, keluar darah segar, saya suruh terus di blow aja, perut sebelah kirinya itu. Nah, tapi katanya kerasa kayak ada enjut-enjut gitu, Dok. Itu gimana solusinya? Itu aja yang mau ditanya, Dok. Nah, itu efek healing krisis, Bu. Biasanya efek healing krisis itu bisa terjadi seperti hal
darah keluar, gumpalan hitam, darah keluar. Nah, itu ada nyeri kadang-kadang. Nah, itu bisa berlangsung beberapa hari ya. Biasanya ibu suruh lanjutkan, tapi jangan terlalu lama ya blow di daerah perut bawah itu. Nah, untuk spiral itu saya rasa tidak masalah ya blow ya. Namun untuk blow yang lama-lama tidak boleh itu. Oh gitu. Ya, cukup terapinya 2-5 menit itu. Nah, baru besok lanjutkan lagi gitu. Oh gitu. Oke, siap dok. Makasih dok. Oke, terima kasih Bu Ya. Evi atas kabar baiknya. Kabar baik ya. Nah, luar oke. biasa. Bu Luar Evi. biasa Bu Evi. Pasien yang Juga. mencong mukanya sudah kembali normal. Nah, sudah nyetir lagi Pak. Iya. Jadi maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang masih banyak sekali pertanyaan dan masih menemani kami sampai saat ini. Kami tidak bisa menjawab satu persatu karena waktunya sudah cukup malam, dokter juga sudah capek ya. Hari ini Besok ada acara lagi. Besok ada acara lagi ya. Jadi maaf Iya, sekali malam dan terima kasih semuanya karena sudah hadir. Semoga semua makin sehat, makin kuat, makin sukses, makin cantik. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak.